Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku pengen memberikan sedikit tips, bukan bermaksud ngajarin ya. Pengen cerita tentang pengalaman aku, bagaimana aku bisa lolos interview. Tipsnya versi aku menurut aku. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis dan bisa bikin, semoga aku makin semangat bikin videonya yang bermanfaat untuk kalian semua. Subscribe sekarang. Sedikit tips, bukan bermaksud ngajarin ya. Pengen cerita tentang pengalaman aku, bagaimana aku bisa lolos interview. Tipsnya versi aku menurut aku ya. Jadi waktu itu aku ikut tes online kebetulan dapat nengok lowongan di Instagram Indomaret Jambi ya. Jadi di postingannya itu di wilayah aku, dia baru posting, baru hari itu juga posting, nggak sengaja aku nengok postingannya itu menerima lowongan pendaftaran online. Jadi di hari Rabu itu aku daftar, di hari Selasa aku ngumpulin berkas, nyiapin berkas. Di hari Rabu udah selesai, malam itu juga aku daftar. Di hari Rabu dapat WA untuk gabung grup psikotes. Jadi bagaimana aku bisa keterima dan sekarang udah bekerja. Jadi di tes psikotesnya itu online ya, jadi online via Google, via video call sama HRD-nya. Video call waktu itu banyak sih yang daftar area Merangin, Maria Kabupaten tuh. Jadi singkat cerita, aku ngerjain malamnya itu, aku nggak tidur, belajar di YouTube, belajar deret angka, terus sinonim antonim, pokoknya rata-rata intinya seperti itu ya. Intinya aku belajar pagi-paginya langsung tes psikotes. Alhamdulillah tembus. Aku berdoa, aku sholat duha, pokoknya berdoa meminta, pokoknya minta apa keinginan kita, berusaha dan berdoa. Jadi dari psikotes itu disuruh nunggu dari jam 8 sampai jam 12 itu selesai psikotes. Banyak banget soal dan dikasih waktu. Singkat cerita tembus. Ada pengumuman lagi yang namanya ada itu lolos ke tahap selanjutnya, interview. Nah ternyata alhamdulillahnya aku tembus. Dari berapa puluh orang tuh cuma 7 yang diambil. Dari 7 itu namaku ke urutan 3, dan dari situ kami saling nanya lah. Saling nanya, yang 7 orang ini saling nanya via WA kan, nggak kenal juga, dari mana gini-gini. Ternyata ada yang kakak kelas ku waktu SMA, dia daftar juga, aku nggak ngeh, baru pas aku nanya dia pribadi. Saling mendoakan, semoga sama-sama keterima gitu kan. Untuk interviewnya, nah aku jelasin bagaimana kisi-kisi interview ya. Jadi yang basicnya tuh lulusan tahun berapa, jawab aja sejujurnya, lulusan tahun berapa. Habis itu misalkan aku ngomong lulusan tahun 2019, setelah lulus SMA tuh ngapain, basicnya HRD tuh nanya kayak gitu kan. Aku bilang aku langsung kuliah pak, gini-gini. Tapi kalian, ini kuncinya ya, kalian harus pintar ngait-ngaitin sama pekerjaan kalian Indomaret ini di Pramuniaga. Dikait-kaitkan kayak pengalaman tuh, kalau memang kalian pernah jaga toko, pernah ngebantu jualan, pokoknya diceritain, itu yang besar-besarkan kalau bisa ya. Ini bukan bermaksud bohong, tapi sebisa mungkin kalian harus ada pengalaman, harus pasti diterima. Saya yakin diterima kalau ada pengalaman di minimarket ya, apa pasti diterima. Jadi aku waktu itu kebetulan mamaku jualan ya, aku punya warung kecil-kecilan, jadi aku cerita. Jadi selama kuliah kadang libur pak bantu jualan, kebetulan ibu saya warung, dia bilang kayak gitu. Jadi ada pengalaman basic mengenai jualan sembako gitu ada basicnya lah, sesuai
terhubung sama yang bakal kita kerjakan di Indomaret. Jadi dikait-kaitkan, kuncinya di situ. Jadi kalian pas saat tahap interview tuh pokoknya kalian pelajari. Ada momen kalian harus membanggakan diri sendiri, ada momen di kalian jangan terlalu pede, harus pintar-pintar baca pertanyaan HRD itu ya. Jadi dia nanya tuh aku nggak mau kuliah, sedih karena putus kuliah pak. Aku jujur ceritakan putus kuliah dan pengen serius, pengen kerja. Jadi aku ceritain apa ya, kalian tuh memang niat kerja di Indomaret. Jadi aku pelajarin Indomaret tuh berdiri tahun berapa ini. Jadi ada momen dia nanya, kita cerita nyerocos pokoknya mengenai Indomaret. Jadi kan terlihat kesan kalian pengen memang serius kerja dan mengerti apa itu Indomaret, perusahaan retail yang berdiri tahun berapa dan menjadi waralaba setelah beberapa tahun selanjutnya, dan sekarang udah memiliki beberapa toko, 20.000 toko yang sama-sama kita tahu ya, sesama pegawai Indomaret pasti tahu pencapaian 2022 ini 20.000 toko. Pokoknya pengetahuan Anda tentang Indomaret tuh diceritakan aja. Ada momen ceritakan. Tapi untuk interview online itu singkat kok, nggak lama. Jadi pede aja, jangan lancang. Apa yang ada dipikirin, apa yang Anda pikirkan itu ungkapkan, ceritakan. Jadi jangan ada jangan ada kaku-kaku kayak gitu. Itu sih tips dari aku. Jadi intinya dikaitkan pekerjaan Indomaret ini dengan pengalaman kalian. Kalau bisa kalian harus ada pengalaman nih, sedikit pun nggak apa-apa. Kalian pernah jualan ini, buka usaha ini, itu bakal jadi pendongkrak, pendukung kalian bakal diterima di Indomaret. Jadi itu aja yang bisa aku bagikan ya untuk kalian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya, karena subscribe itu penting bagi aku agar aku lebih bersemangat lagi bikin video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tinggalin komentar, siapa tahu bikin video tentang apa lagi request dari kalian akan saya buatkan ya. Terima kasih, see you, bye bye, next time.